Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Bersama saya Almina Tias akan mengajak kawan LAN semua untuk ngobrol-ngobrol seru dalam segmen Sersan LAN seru-seruan bareng ASN LAN. Kawan LAN, tamu-tamu kita pada hari ini adalah orang-orang yang dapat memotivasi kita semua sebagai ASN, calon ASN yang ingin menjadi ASN, ataupun orang tua nih yang udah menjuruskan anaknya, "Nak, nanti kamu jadi ASN aja ya." Karena apa? Karena tamu-tamu kita pada hari ini adalah ASN LAN yang pernah mendapatkan beasiswa, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, sudah kenal nggak disayang-sayang. Nggak gitu juga kawan LAN. Kita langsung saja berkenalan. Ada tamu-tamu kita pada hari ini, bisa memperkenalkan diri satu-satu, jangan rebutan, ini bukan cerdas cermat ya. Dimulai dari sebelah kanan saya. Monggo. Selamat pagi, saya Okta dari STM. Dulu dapat beasiswa apa di sekalian Dulu dong? dapat beasiswa dari Spirit, jadi kerjasama World Bank dengan instansi pemerintah, salah satunya lembaga administrasi negara. Begitu. Ada Ya. lagi, Bu? Keren. Sebelahnya dulu. Oke. Sabar Bapak. Ya. Selamat pagi kawan LAN semuanya. Perkenalkan, saya Yana Suryana. Saya dari Pusbin CF Bangkoma ASN LAN. Kalau panjangnya mau disebutin nggak, Mbak? Iya, silahkan. Ya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Nah, kebetulan kemarin saya dapat beasiswa S2 dari program Pusbin Diklatren Bappenas dalam negeri. Terima kasih. Keren. Silahkan yang cantik di sini depan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Dika. Sekarang saya sebagai analis kebijakan di LAN. Sebelumnya saya pernah mendapatkan beasiswa dari Pusbin Diklatren seperti Mas Yana, tapi untuk programnya linkage Indonesia dan Jepang. Itu Mbak Tias. Keren ya, saya tuh jadi insecure loh di sebelah saya orang-orang keren ya, ya Allah. Ya, subhanallah. Jadi kita langsung saja ya, kita ini sebagai ASN muda ya, masih muda kan? Alhamdulillah. Iya, sebagai pegawai. Masuk. Masih muda lah, jiwa harus tetap muda ya, walaupun usia juga muda gitu. Semoga. Siap. Jadi sebagai pegawai muda nih, menurut saya manggilnya apa? Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Mas, Mbak aja. Kakak. Oh, kakak. Nggak mau Mas, Mbak aja. Jadi menurut Mas, Mbak sekalian ini sebagai pegawai muda, seberapa penting sih pengembangan diri melalui pendidikan formal itu sendiri? Bisa dari yang paling cantik di ujung sana? Oke. Kalau menurut saya, pengembangan kompetensi buat para pegawai ini dan secara umum ya, tentu saja sangat penting ya, penting sekali. Kalau kita sebagai PNS sih kurang lebih itu berpengaruh kalau secara pragmatis saja ya ke pekerjaan kita. Kita mungkin selain bisa belajar hal-hal yang memang material sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu juga sangat penting kalau kita ingin ke jenjang karir selanjutnya. Ada beberapa jabatan-jabatan yang memang perlu untuk kita terus ke jenjang pendidikan formal selanjutnya. Gitu. Kalau sama Nah, Mas Yana? Mas Yana, Iya, Mas. ini betul sekali tadi yang apa sampaikan oleh Mbak Dika juga. Paling saya coba menambahkan, Mbak, kita ini kan selaku pelaksana kebijakan di birokrasi ini, semua aturan pelaksanaan pemerintahan itu kita laksanakan. Artinya seiring dengan tantangan yang ada, baik secara eksternal organisasi ataupun di internal organisasi. Saat ini kan lagi rame-rame nih, Mbak, internalnya terkait dengan penyerahan birokrasi, semua lagi rame-ramenya beralih menjadi jabatan fungsional, eksternalnya dengan tantangan VUCA dan globalisasi yang tidak menentu, tentu menuntut kompetensi kita sebagai ASN juga dimampu untuk bisa bekerja secara lebih. Nah, itulah maka salah satu alternatifnya adalah melalui pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal ini. Itu menjadi salah satu hal yang penting
untuk dimiliki setiap ASN. Oke. Oke. Yang kayak lebih senior ini. Aduh, yang lebih senior tapi tetap muda. Mbak. Iya, tetap muda, Siap. tetap Jadi masih. tetap masih. Jadi mungkin menambahkan saja. Jadi saya kira pengalaman waktu kemarin menempuh pendidikan, saya kira memperluas jaringan. Jadi kebetulan saya jadi punya banyak kesempatan bertemu dengan orang-orang penting yang ketika kita di Indonesia tidak bisa bertemu gitu. Saya bertemu dengan Ibu Susi, Ibu Mari Elka, Pak Hatip Basri dan sebagainya, bahkan ketemu Bapak Amin Rais. Jadi kesempatan untuk memperluas jaringan saya kira penting, dan memperkenalkan lembaga administrasi negara tentunya penting. Jadi tentunya itu juga kedepannya pendidikan formal terutama bisa membawa kita mempunyai kesempatan karir yang lebih baik, dan karena itu menambah kualifikasi kita terhadap jenjang-jenjang karir yang kita ingin capai ke depannya, gitu Mbak. Nah ini kan Mas Okta kan juga selain penerima beasiswa juga sebagai SDM ya di Betul. Lembaga Administrasi Negara. Betul. Ini adakah dorongan atau dukungan dalam organisasi untuk yang pengajuan beasiswa untuk ASN LAN sendiri? Siap. Jadi kalau sebagai SDM saya kira hampir semua instansi pemerintah itu pasti memberikan kesempatan secara menyeluruh untuk teman-teman yang ingin untuk meraih jenjang yang lebih tinggi begitu, entah itu master atau mungkin doktoral gitu ya. Jadi memang tentunya harus dilihat dari di bidang mana teman-teman ingin menggapai pendidikan. Jadi harus sinkron sebetulnya. Tapi ketika ada kesempatan, saya kira termasuk LAN tidak pernah memberi halangan, hambatan dan sebagainya, tapi tetap dengan koridor-koridor yang baik tentunya begitu. Jadi saya kira kesempatan itu selalu terbuka selama ada banyak beasiswa, kemudian sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti, saya kira kesempatan selalu ada, Mbak Dias. Itu selalu ada informasi nggak untuk ASN LAN sendiri? Biasanya selalu ada. Gitu. Jadi misalnya seperti Mas Yana dapat kesempatan dari Bappenas, Pusbidiklatren Bappenas, itu biasanya ketika ada pengumuman atau informasi tentang beasiswa kami sampaikan ke teman-teman. Kemudian teman-teman ketika merasa kualifikasi atau persyaratannya cukup, tentunya nanti datang ke SDM untuk memberikan informasi dan sebagainya untuk melengkapi persyaratan dan sebagainya. Ketika bisa dipenuhi, ya tentunya ya Mas Yana sebagai contoh bisa lanjut gitu, begitu. Mbak Dika juga seperti itu, saya pun seperti gitu. Jadi udah SDM ya, belum? Waktu sebelum belum. Dulu Belum. saya di manajemen kebijakan begitu sebelum ke SDM. Gitu. Ih, keren ya. Tetap insecure terus nih. Lama-lama jadi satpam nanti. Karena insecure. Oh iya, siap. Bagus. Jadi untuk ini Mas Mbak semua tuh, ini apa sih yang menginspirasi kok bisa mengajukan beasiswa? Jadi itu awalnya tuh terinspirasi dari apa? Siapa dulu nih, Pak? Mau siapa dulu? Monggo, terserah. Bisa dari Mas Yana dulu. Saya coba dulu ya. Jadi kebetulan gini, Mbak, kalau masalah sekolah ini, kebetulan dari dulu sebelum ke LAN juga pengennya tuh sekolah mulu gitu ya, pengen sekolah mulu. Cuman kan Pintar karena ya ternyata ya. enggak juga sih, cuman enggak realistis aja. Dulu belum kelihatan realistis lah. Pengen sekolah tapi secara finansial nggak ada nih. Nah terus seiring berjalannya waktu masuk di LAN, ternyata setelah banyak kenal dengan pegawai-pegawai di LAN, ternyata sebagai ASN bisa loh melakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal, bahkan gratis loh lewat program beasiswa. Nah ini sungguh menarik nih, makanya sejak masuk 2018 itu dari 2019 itu udah mulai gencar lah masalah kayak apa, ikut TOEFL bahasa Inggris untuk peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Syarat-syarat kompetensi kualifikasi untuk masuk beasiswa itu sedikit demi sedikit coba dipelajari, akhirnya ya alhamdulillah goal
waktu di tahun 2021 kemarin. Nambahin biar sekalian banyak gitu. Oh gitu ya. Apa ya Dulu motivasinya inspirasinya ya? apa sih? Motivasinya dulu memang ini memang mungkin terdengar idealis gitu ya, tapi memang dari kecil saya ingin ke US. Oh, iya. Betul. Emang waktu kecil kan kita disuguhi film-film Amerika Serikat gitu ya, yang begitu banyak. Motivasi saya pengen ke California, ke Boston, ke New York. California Fried Chicken juga. Sebelah rumah gitu ya. Iya ya. Jadi motivasi itu memang cukup besar. Kemudian yang salah satu yang menarik buat saya waktu itu public administration, public policy. Salah satu kiblatnya adalah Amerika Serikat waktu itu. Jadi itu mendasari saya kenapa kita nggak belajar aja langsung dari kiblatnya begitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya dapat di kota yang memang salah satu tujuan saya waktu itu di Boston waktu itu. Jadi memang saya kira ketika kita ingin mencoba dan tentunya dengan berbagai tantangan yang ada, saya kira kenapa nggak untuk dicoba gitu. Begitu, Mbak. Kalau saya ya agak lama sih mungkin ya. Kalau Yana mungkin cita-citanya dari kecil pengen lanjut S2, kalau saya dulu pas lulus sarjana tuh juga kepikiran kan. Mungkin sekarang anak muda juga banyak ya, lulus sarjana lalu lanjut master. Nah, kalau dulu saya tuh memikirkan kira-kira mau kuliahnya apa ya, kayak karena pas zaman sarjana jujur aja nih agak salah jurusan gitu, pilih administrasi negara. Jadi setelah lulus terus salah jurusannya tapi kok menguntungkan masuk kelas berlanjut gitu kan. Jadi saya rasa saya pengen punya pengalaman dulu di dunia kerja itu sebenarnya apa sih yang dihadapi. Nah, kebetulan organisasi juga seperti Mas Okta tadi sampaikan ya, terus mendorong pengen cepet pergi. Oh gitu ya. Maksudnya pergi belajar gitu. Ternyata apa yang saya punya dari sarjana tuh kayak masih kurang nih, pengen lagi karena saya waktu itu juga udah di pusat kajian. Jadi di sana senior peneliti tuh juga selain udah punya kemampuan penelitian yang senior tentu saja dan juga background pendidikan yang memang udah tinggi ya. Jadi saya nggak mau terpacu untuk cari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Selain juga seperti Mas Okta, mirip pengen juga ngerasain tinggal di luar negeri gitu. Apa sih caranya buat kita? Ya tentu saja paling mudah lewat beasiswa. Ya, memang ada gagal-gagalnya, tapi ya sudah disadari itu proses yang harus dilalui. Kalau Mbak Maria sendiri itu malah salah jurusan yang menghantarkan ke tujuan. Iya kan kayak gitu. Kalau menurut kalian tuh ambis perlu nggak sih? Jadi saya kalau saya dengar dari tadi jawaban-jawabannya kayak kita emang harus ambis deh untuk ngegolin tujuan kita. Gimana? Kita lihat kadarnya paling ya. Jadi ambisnya segimana sih? Untuk kita punya niatan baik, punya tujuan itu pasti itu perlu kita ya. Tapi jangan takut sama kegagalan, terus aja mencoba lagi, dan jangan sampai karena gagal satu kali udah langsung down. Tetap mencoba untuk mencari peluang-peluang yang lebih baik lagi untuk bisa melanjutkan studi misalnya. Ataupun hal lainnya. Gitu sih kalau menurut saya. Ada mau ditambahkan? Iya, kalau menurut saya sih penting ya kita punya ambisi, punya itu sense of goal gitu ya. Kita mau kemana sih, kita mau jadi apa sih? Karena jujur aja kalau jadi PNS bertahun-tahun mungkin dengan pekerjaan rutin yang itu tuh terus, kita emang jadi ahli di situ. Tapi kadang kita kan perlu juga melihat potensi diri kita yang lain, kira-kira kita bisa jadi lebih besar seperti apa sih ke depan. Jadi punya tujuan dan tentunya juga punya tekad untuk mau berjuang ya. Mengusahakannya itu penting sih saya rasa. Nggak usah peduli orang mau pikirnya apa, yang penting kan pengalaman hidup kita ini saat ini ya kita harus perjuangkan sejauh mana. Mau ditambahin? Ya, saya kira menjaga motivasi sih yang penting itu, karena kalau kita tidak menjaga motivasi kita, terutama untuk diri sendiri, yaitu tantangan-tantangan untuk mencari beasiswa, kelengkapan administrasinya, begitu. Kemudian mencari tujuan kemana kita akan berlabuh itu
tantangannya cukup besar memang. Jadi kalau minimal kita menjaga motivasi diri kita sendiri, betul ya. Seperti mencari universitas, wah ya tantangannya cukup lumayan begitu. Kemudian membuat rekomendasi, terus tadi Mas Yana sempat sebut tantangan bahasa gitu ya. Kita harus belajar bahasa yang terutama bahasa Inggris. Itu yang saya kira tantangan cukup besar untuk para pencari beasiswa, saya kira gitu. Itu yang menjaga motivasi sih, saya kira gitu. Nah, boleh diceritain tadi mencari universitas, seberapa besar perjuangan Mas Mbak di sini nih, sampai nangis darah kah atau gimana? Saya kira nggak nangis darah tapi nangis Bombay. Jauh dong di India. Iya, sambil makan Bombay gitu. Ya, pertama nyari beasiswa tentunya teman-teman terutama bertiga gitu ya, saya kira sama pengalamannya. Itu melakukan riset dulu kecil-kecilan. Kalau saya pribadi, saya mencari kota dulu. Kota yang saya kira untuk belajar ke depannya itu bisa nyaman untuk saya pribadi gitu. Karena ada beberapa kota-kota yang ternyata tidak nyaman untuk para pelajar. Ada infonya seperti itu. Dan ya itu, tapi alhamdulillahnya keterima gitu. Tantangannya sih seperti itu. Kemudian kita melihat admission yang di universitas masing-masing. Ada yang tidak membutuhkan syarat bahasa Inggris misalnya, tapi membutuhkan syarat GRE atau GMAT atau syarat-syarat seperti TPA dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan sebetulnya gitu. Jadi tetap teman-teman mungkin ke depannya jika masih ingin mencari pendidikan lebih tinggi, admissionnya tetap diperhatikan kalau dari saya pribadi gitu. Mau ditambahkan? Ya, selain kalau tadi Mas Okta kan nekenin di bagian admissionnya ya, requirementnya ya. Nah itu juga salah satu yang menjadi fokus utama saya ketika strateginya lah gitu ya. Ketika mencari peluang beasiswa, Mbak. Jadi kita lihat dulu programnya dulu. Dulu sih prinsip awal cari yang beasiswanya penuh. Itu dulu. Baru nanti dari beasiswa penuh itu mana yang relevan dengan background studi saya, S1 saya, dan relevan juga untuk kebutuhan kompetensi di LAN sendiri. Misalkan mayoritas yang general LAN membutuhkan lulusan pendidikan administrasi publik, misal salah satu contohnya, dan banyak lainnya, public policy dan lainnya. Nah, maka saya fokus pada jurusan yang setidaknya bisa memberikan kontribusi di LAN sendiri. Itu baru. Masalah kota dan masalahnya universitas seperti apa itu nanti nomor selanjutnya setelah cocok dengan program beasiswanya dan jurusannya itu. Preferensi. Mbak Dika? Kalau saya ya kurang lebih mirip ya sama seperti yang teman tadi sampaikan. Tapi kalau saya pertama-tama mengenali diri ya, saya tuh pengennya apa sih? Kebetulan waktu itu kan saya udah kerja kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun mulai mengenali. Kalau sebelum saya nggak pengen salah jurusan lagi kayak semula gitu kan. Jadi saya pengen menjalani ini dengan lebih yakin gitu, mengenali diri, senangnya apa sih, suka baca-baca apa sih gitu. Kira-kira mana yang beban yang bisa kita tanggung, karena ya walaupun skala master itu 2 tahun itu lumayan ya, ada tugas-tugas sehari-harinya yang memang mesti kita fokus serius gitu. Nah jadi tadi setelah mengenali diri, tahu jurusannya mau apa, baru cari beasiswa. Banyak sekali di luaran sana requirement-nya. Sama seperti Yana, saya fokus di beasiswanya dulu. Setelah itu juga menyesuaikan dengan kampus-kampus apa sih yang bisa dengan beasiswa itu. Kebetulan kalau Pusbin di Klaten itu untuk cari kampus sangat terbantu gitu ya. Mereka udah kasih list, ya udah itu udah ada kerjasama antara kampus dengan kampus, misalnya yang di Indonesia dan di Jepang. Pengalaman saya waktu itu, jadi pengalamannya ya agak smooth sih, nggak terlalu struggle kayak Mas Okta tadi gitu. Ya. Nah sekarang suka dukanya nih untuk menjalani pendidikan, dan apa masih terlibat dalam pekerjaan? Apalagi ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Silahkan, yang cantik dulu aja sekalian. Sukanya tuh kalau buat saya sih banyak ya, karena ini beneran pengalaman baru buat saya. Misalnya waktu itu saya bisa tinggal di Jogja gitu, beda dengan kota di Jakarta yang sangat serba cepat gitu ya. Jogja, terus tinggal di luar negeri, terus ketemu teman-teman dari berbagai KL daerah. Jadi kalau buat saya sih lebih yang berkesan
pengalaman interaksi ya, pengalaman untuk pribadi saya sendiri daripada mungkin secara keilmuan. Ya udahlah ya, kita bisa belajar dari mana aja, dari buku, dari maksudnya teman-teman kalau belum bisa beasiswa juga belajar tuh bisa dari mana aja, dari baca buku, dari internet tuh banyak. Nah, yang lebih mengena buat saya tuh bagaimana berinteraksi dengan teman-teman, dengan lingkungan, juga tinggal di luar negeri gitu. Terus apa ya? Banyak pengalaman baru yang nggak bisa kita dapetin kalau kita di kantor aja terus gitu. Jangan sampai terkungkung gitu sih. Saya pengennya terus. Kalau dukanya apa ya? Dukanya udah nggak inget ya sekarang. Mungkin kurang lama ya. Kurang lama ya. Tapi kan itu waktu itu di Jepang ya? Iya. Harus belajar bahasanya dulu atau gimana, berapa tahun atau berapa bulan gitu untuk memfasihkan gitu? Kalau di sana? Disediakan sih belajar bahasa Inggris 6 bulan, kemudian bahasa Jepang 3 bulan. Nah, kami emang nggak dituntut untuk fasih gitu bahasa Jepangnya karena memang pengantarnya juga pakai bahasa Inggris. Kalau sehari-hari ya itu tadi dibekali dengan kita bisa konversasi sehari-hari, tahu angka, tahu harga, gimana nawar gitu. Kalau lebih yang kayak gitu sekarang juga banyak aplikasi ya bantu gitu ya. Kayak Google pakai segala macam. Tapi kami juga didatangkan sensei dari Jepang gitu, jadi udah dibiasakan gitu. Programnya beasiswa itu termasuk yang itu. Susah nggak sih belajar bahasa Jepang? Hurufnya kayak kan hurufnya ya gitulah, kata-kata hiragana, jadi kayak ya Allah. Ya emang udah suka duluan gitu kan. Udah suka duluan. Jadi menikmati banget ya. Jadi emang kayak gini tuh. Jadi kayak membuka apa yang nggak kita tahu dari dunia entertainment ya. Kita taunya dari itu aja ya Mas ya. Tapi dengan belajar bahasanya, budayanya itu buat saya sih menyenangkan ya. Jadi ya susah tapi seneng gimana sih? Betul. Susah tapi menikmati ya. Menikmati. Jadi hasilnya excited lah. Nah, kalau mungkin berbeda sama Mbak Dika sama Mas Okta nih Mbak. Saya kebetulan kemarin beasiswanya dalam negeri. Tapi kalau berbicara pengalaman, berbicara suka duka, itu tidak terbatas dari skup wilayah. Mau luar negeri kayak, mau dalam negeri kayak, tetap ada insight baru yang kita dapat gitu. Misal nih, kebetulan kemarin waktu dapat itu masih musim-musim corona nih Mbak. Jadi masih bisa pembelajaran daring. Jadi mungkin diuntungkan dengan dimanfaatkan bisa pembelajaran jarak jauh. Waktu kemarin tinggal di domisili rumah kan. Nah, itu peluang bagus tuh. Cuman kan dukanya adalah nggak bisa interaktif, nggak bisa kalau kayak Mbak Dika tadi bergaul dengan yang lain kan. Kita tahu sesama mahasiswa baru tapi cuman di layar Zoom saja gitu kan. Itu paling minusnya itu. Cuman syukurnya di akhir-akhir masa studi itu kita mulai dipertemukan, mulai pembelajaran luring di kampus kebetulan kemarin itu di Palembang, Mbak. Nah, jadi pada kumpul semua di sana tuh. Dan itu berbeda banget, Mbak. Kalau kita di Jawa taunya ada orang Sunda, ada orang Jawa gitu ya. Nah, kalau yang lainnya, kalau di Palembang sana malah lebih majemuk lagi, ketemu orang Kalimantan, orang Aceh, gitu kan? Ya, jadi excited banget gitu untuk bisa mengenal orang-orang baru, ilmu-ilmu baru, dan wawasan baru dengan cara bergaul dengan semua orang-orang yang ada di lingkar pendidikan kemarin. Itu sih. Seru ya, seru. Silakan. Saya siap. Sukanya yang jelas kita ketemu dengan orang bule. Oh, gitu ya. Bude ketemu juga. Oh, ada kali bude dan bule gitu ya. Jadi memang ya itu satu kelas isinya bule semua. Saya orang Asia sendiri. Jadi mau tidak mau harus membiasakan cara belajar sih saya kira ya. Jadi cara belajar di kelas tuh memang saya akui cukup berbeda dengan di Indonesia dan Asia. Jadi kalau ada beberapa teman yang saya kesulitan itu cukup membantu ternyata. Jadi ternyata tantangan-tantangan untuk belajar itu ternyata di sana bisa dibantu oleh teman-teman. Kemudian
memperluas jaringan yang tadi saya kira itu juga cukup penting. Dan apa ya, banyak sekali hal-hal yang diajarkan, terutama bagaimana cara berdiskusi, cara berdialog, terutama menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Kemudian dukanya, saya mau ceritain. Saya pertama kali masuk kelas itu minggu pertama itu 15 menit saya mengerti. Sisanya kenapa di kelas ini nggak ada subtitlenya ya? Karena sama sekali blank. Jadi memang mau nggak mau kita harus belajar di mana sama sekali tidak ada bantuan apapun, dan kita harus adaptasi dengan cepat. Itu dukanya sih. Kemudian harus menghadapi 4 cuaca gitu ya. Dan yang paling tantangan terbesar adalah homesick tentunya gitu ya. Kangen mama gitu ya. Dan sebagainya. Jadi saya kira itu tantangan jika apalagi kalau kita ingin abroad gitu, ingin belajar ke luar negeri gitu. Itu sih Mbak. Oke Mbak. Tapi masih terlibat sama pekerjaan nggak? Apa pure pendidikan? Kalau saya kebetulan off gitu, jadi totally ditugaskan untuk belajar begitu. Sama juga. Syukurnya di LAN ini, Mbak, organisasi itu mensupport kita yang pada menempuh pendidikan di S2 ataupun S3. Pokoknya ketika kita melakukan pendidikan formal, LAN memberikan dukungan penuh. Salah satunya adalah dengan tidak melibatkan terkait pekerjaan sehari-hari di kantor gitu ya. Gitu. Mungkin Mbak Dika bisa menambahkan? Sama juga ya. Jadi ada setelah menempuh pendidikan itu ada hal lain nggak yang dirasakan setelah lulus nih dalam pekerjaan? Bisa diwakili siapa? Dedika Mbak. Yang beda dari pekerjaan. Kalau saya lihat sih kayak lebih apa ya buat saya, agak abstrak ya. Saya melihat pekerjaannya tuh kayak lebih siap gitu. Kalau dulu masih kita lulus sarjana masuk kerja tuh bingung mau ngapain. Sebenarnya saat kita selesai kuliah kemarin tuh kayak semangat gitu. Oh ya ini mau ngelakuin ini deh. Kalau waktu itu saya fungsional peneliti ya, mau tertarik mendalami hal ini gitu. Tapi ternyata peraturan di kantor juga banyak yang berubah, jadi rasanya saya kayak anak baru lagi gitu. Kayak anak baru lagi, kenalan banyak yang baru masuk, lalu kerjaan-kerjaan, kemudian struktur organisasi juga beda, jadi rasanya kayak belajar lagi jadi anak baru gitu. Jadi CPNS lagi ya. Oke, ini untuk Mas Okta nih. Aduh. Jangan takut dulu, saya gigit. Siap. Jadi untuk terkait pengembangan karir ASN muda nih, apakah pendidikan formal tuh menjadi syarat di sini? Iya, saya kira terutama di kualifikasi ya, terhadap jabatan teman-teman. Apakah teman-teman nanti menduduki jabatan manajerial atau jabatan fungsional? Saya kira ketika kita punya pendidikan yang lebih tinggi, tentunya akan memperkuat tingkat profesionalitas kita tentunya pertama. Terus kedua, ada syarat-syarat jabatan yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, seperti jabatan fungsional di tingkat yang tingkat strategis gitu, utama atau madya, itu butuh pendidikan minimal S2 dan sebagainya. Kemudian apalagi jabatan manajerial gitu ya, saya kira sebagian besar mensyaratkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Hampir sebagian besar begitu Mbak. Ada lagi, karena ada yang di luar negeri, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ada nggak sih momen yang sangat membekas nih selama belajar di beasiswa ini di luar negeri ataupun dalam negeri? Kan mungkin long distance atau apa? Tadi kangen mama, selain mama kangen siapa lagi? Ya kangen keluarga. Dan agak berat di ongkos juga. Agak berat di ongkos gitu. Tapi momen yang sangat berkesan itu adalah ketika saya bisa masuk kantornya The Fed. Jadi kalau di Indonesia mungkin Bank Indonesia ya. Itu yang sangat prestisius menurut saya, bisa masuk dan berdialog dengan orang-orang yang penting di sana begitu dalam mengerjakan suatu proyek. Saya kira itu sangat berkesan menurut saya. Kalau saya
ini karena saya termasuk dari angkatan corona. Jadi momen yang paling membekas adalah ketika pertemuan pertama kali bareng teman-teman yang lain. Kayaknya yang biasa ngelihat di Zoom, oh ternyata fisiknya, ini loh yang kita biasa ketemu. Nah, itu adalah excited yang momen paling mengesankan kalau buat saya sendiri sih. Mungkin. Kalau saya pengalaman yang berkesan interaksi sama sensei gitu. Jadi kalau di Jepang itu kan sistemnya ada zemi. Jadi ada satu sensei, terus dia punya beberapa bimbingan gitu. Nah, itu ada momen selain kita momen serius di kelas, sensei juga sering ngajak keluar makan bareng atau pas mereka ada mau tahun baru gitu bikin acara bareng. Jadi saya rasa itu sangat jauh ya sama stigma. Biasanya sensei di sana tuh kan kaku gitu kalau di kelas. Tapi ternyata di luar itu mereka juga sangat bisa didekati gitu loh, bisa ngobrol santai gitu. Pertanyaan terakhir, saya minta tips dan kata-kata motivasi untuk para ASN di luar sana yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Aduh, Ya Mas Yana yang lebih agak siap. berat nih ya. Ini kebetulan prinsip hidup juga ya. Dalam nih, dalam. Mantap. Simpel aja sih Mbak. Jadi mau kita sedang ataupun mau gitu ya. Yang penting 3 poin. Belajar, belajar, dan belajar. Gitu. Jadi misal kita apa nih yang belum, maka lakukanlah. Terus apa nih yang kurang, maka tambahkanlah. Apa yang salah, maka benarkanlah. Dan apa yang sudah ada, maka dikembangkanlah. Jadi jangan putus karena saya bangga dengan kemampuan kita saat ini, lalu kita memutus pengembangan kompetensi kita. Kita tidak tertarik lagi untuk meningkatkan kapabilitas kita. Jangan gitu. Intinya hidup itu adalah belajar, belajar, dan belajar. Siap. Kalau dari saya sih sebenarnya nggak ada tips ya, semuanya udah jelas sih. Kuncinya kita tahu persiapan kita secara matang, semua dokumen yang dibutuhkan disiapkan, kemudian kita juga mau berusaha keras ya, dan jangan takut gagal, karena beasiswa itu ada banyak sekali. Betul. Jadi teman-teman yang di luar sana yang pengen sekolah lagi, bisa banget tuh cari beasiswa, bisa dari negara kita ataupun dari luar atau dari donor, itu sangat banyak, silakan dicari. Betul. Dan jangan mudah menyerah gitu. Emang susah tapi pasti bisa. Pasti bisa. Siap. Mungkin kalau dari saya agak teknis ya. Pertama riset, saya kira itu penting. Riset kita mau kemana, tujuannya apa. Kemudian mungkin persyaratan bahasa dan rekomendasi. Saya kira itu menjadi keberhasilan kita dalam mendapatkan beasiswa dan mendapatkan admission ya, gitu ya, dari universitas tentunya. Kemudian ya tadi menjaga motivasi dan jangan lupa mencari mentor. Saya kira itu penting juga ya. Mencari mentor untuk berdiskusi dan kemudian mungkin juga berkeluh kesah terhadap hal-hal yang kita itu terasa berat tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi mentor itu sebetulnya untuk menjaga motivasi kita sebetulnya. Itu penting. Itu mungkin tips dan trik dari kami. Terima kasih. Jadi untuk mencapai tujuan tuh selalu ada langkah pertama dan jangan takut untuk melangkah gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Terima Basu. kasih. Ini sangat memotivasi kita sendiri. Ya kawan-kawan, semoga kita semua tertular baiknya dapat beasiswa ASN ini. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Sampai jumpa kembali di obrolan selanjutnya.